Halo semuanya, kembali lagi di kelas G Lab Statistika Terapan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas, uji outlier, dan juga korelasi. Nah, untuk video ini akan membahas tentang uji normalitas dan uji outlier. Langsung saja ke pembahasan pertama, yang mana kita akan membahas tentang uji normalitas data. Nah, uji normalitas data sendiri kita perlu tahu nih apa yang dinamakan normalitas. Nah, normalitas ini adalah bahwa data yang diuji berdistribusi secara normal. Nah, data yang berdistribusi normal itu adalah apabila sebaran datanya ini memiliki mean yang sama dengan mediannya, yang sama dengan modusnya. Nah, ada tiga cara untuk menguji normalitas. Yang pertama, yaitu dengan menganalisa plotting atau sebaran datanya. Lalu yang kedua, dengan menganalisa tingkat kemencengan dan keruncingannya. Dan yang ketiga, dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Untuk kali ini kita akan fokus di metode yang ketiga, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang teman-teman boleh buka file descriptive.sav yang teman-teman bisa temuin di Teams. Nah, jika teman-teman udah buka file descriptive.sav-nya, di sini kita akan menganalisis normality-nya. Jadi kita klik analyze, habis itu kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, kita pertama-tama boleh reset karena di sini kita akan mengukur 3 variabel, yaitu yang pertama gaji karyawan, kita pindahkan ke dependent list, lalu yang kedua yaitu usia, dan yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Nah, di sini sudah berarti kita klik plot. Nah, karena di sini kita mau menganalisa tentang normality test, berarti kita checklist nih yang normality plot with test. Di situ boleh continue, itu oke. Nah, nanti outputnya akan keluar. Nanti akan terdiri dari banyak output, namun teman-teman fokus di tabel test of normality. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis per variabelnya teman-teman ya. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, HO adalah data titik-titik berdistribusi normal. HA-nya data titik-titik tidak berdistribusi normal. Jika sig lebih besar sama dengan dari alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Jadi, datanya titik-titik berdistribusi normal. Namun, jika sig lebih kecil dari alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Maka data titik-titik tidak berdistribusi normal. Nah, titik-titik di sini diisi jenis variabel yang teman-teman analisis. Ya, oke contoh. Nih, untuk gaji karyawan. HO-nya yaitu data gaji karyawan berdistribusi normal. HA-nya data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Karena sig dari gaji karyawan adalah 0,076 yang mana lebih besar sama dengan dari alfa atau 0,05, jadi HO-nya tidak dapat ditolak. Maka data gaji karyawan berdistribusi normal, gitu. Nah, untuk variabel usia dan pengalaman kerja bisa teman-teman coba sendiri sebagai latihan ya. Nah, untuk uji normalitas data sampai sini. Sekarang kita lanjut ke uji outlier. Nah, kita perlu tahu nih, apa itu yang dinamakan outlier. Nah, outlier ini adalah data yang bersifat ekstrim atau datanya itu tidak berdistribusi secara normal. Nah, untuk meminimalisir jika di normality testnya itu ada data yang tidak berdistribusi secara normal,
makanya kita perlu buang nih data-data yang bersifat outlier. Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan menambah data. Karena biasanya nih kalau misalnya kita tambahin datanya, jumlah populasinya itu akan meningkat itu dan cenderung akan normal. Lalu yang kedua yaitu mentransformasi data. Nah, namun cara ini tidak dianjurkan. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi data yang bersifat ekstrim atau outlier. Nah, cara ketiga inilah yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman masih sama buka file descriptive.sav. Nah, jika udah terbuka, teman-teman boleh klik analyze, habis itu descriptive statistik, habis itu pilih yang deskriptif. Nah, teman-teman boleh reset dulu. Jika masih ada default di variabelnya ya teman-teman. Nah, di sini karena kita ingin mengukur z-score di variabel usia dan juga pengalaman kerja, maka kita masukkan usia ke variabel dan juga pengalaman kerja ke variabel. Habis itu, kita checklist save standardized value as variables. Jangan lupa di checklist. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini outputnya akan keluar, tapi kita boleh abaikan dan kita kembali ke inputnya. Nah, di inputnya akan bertambah nih variabel baru, yaitu z-score dari usia dan juga z-score dari pengalaman. Ya. Nah, kriterianya apa untuk membuang nilai z-score-nya itu? Ada 3 kriteria. Yang pertama itu jika nilai z-score-nya di atas 3 atau di bawah min 3. Lalu yang kedua, jika data z-score-nya itu di atas 2,56 atau di bawah 2,56. Dan yang ketiga, jika z-score-nya itu di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Nah, ini teman-teman pilih salah satu saja. Tapi kita itu terbiasa memakai yang kriteria yang ketiga, yaitu di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Nah, di sini teman-teman bisa cek yang mana di bawah di bawah min 1,96 dan di atas 1,96. Nah, tadi aku udah cek itu ada di data responden nomor 22. Nih ya, dia itu z-score pengalamannya di atas 1,96, yang mana 2,76. Nah, habis itu juga ada tadi di data responden nih 39. Di mana z-score-nya ini di Z pengalamannya ini dia lebih dari 1,96 ya. Dan satu lagi tadi terakhir di data responden nomor nih 62, di mana dia Z pengalamannya juga 2,76 ini lebih dari 1,96. Nah, caranya itu adalah dengan membuang data outlier ini, yaitu kita bisa klik kanan di nomornya, habis itu pilih clear. Habis itu tadi data responden ke-39 kita pilih clear. Dan satu data lagi di nomor 22 kita klik clear. Nah, jadi untuk menghilangkan data outlier seperti situ saja ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tentang uji normalitas residual. Nah, untuk uji normalitas residual ini sebenarnya udah tadi kita pelajarin di uji normalitas data. Nah, bedanya di sini kita ingin menguji apakah dalam model regresi data residualnya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk pengujian regresi berganda mengasumsikan bahwa data residual berdistribusi normal.
Nah, ada 2 metode untuk mengukur normalitas residual, yaitu metode grafik dan juga metode non-grafik. Nah, untuk metode grafik kita bisa langsung saja praktek dan membuka data regresi.saf. Oke, kita buka. Oke, udah dibuka semuanya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik analyze. Karena ini model regresi, maka kita pilih regresi. Habis itu kita pilih yang linear. Nah, di sini di modul itu diberitahu bahwa harga sahamnya itu dependen dan ROE, DER, sama DPR-nya itu adalah independen. Makanya kita masukin mereka ke sesuai jenis variabelnya. Jadi harga saham ke dependen, DPR ke independen, ROE ke independen, sama DER ke independen. Nah, habis itu ingat karena ini metode grafik, berarti kita pilihnya yang plots. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, di mana kita perlu masukin threshold ke Y dan untuk X yang Z-pred. Ya, teman-teman jangan sampai salah, threshold Y, X, Z-pred. Nah, karena ini juga untuk menghitung normality residual, kita checklist yang normal probability plot. Habis itu boleh continue. Baru oke. Nah, outputnya nanti akan keluar nih teman-teman. Nah, kita fokus di grafik normal p-plot ya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka kesimpulannya data residual berdistribusi normal, sehingga baik digunakan dalam model regresi. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini, titik-titik-titik ini itu adalah merepresentasikan datanya. Dan datanya juga di sini itu ada di sekitar garis diagonal ya, dan mengikuti arahnya. Kalau misalnya nanti ada data yang di sini, lalu di sini, itu berarti titik-titiknya itu menyebar bukan di sekitar garis diagonal ya. Jadi kesimpulannya itu data residual berdistribusi secara tidak normal dan tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, itu untuk metode grafika teman-teman. Nah, sekarang kita mau belajar tentang metode non-grafiknya, di mana metode non-grafiknya ini kita juga pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang teman-teman boleh kembali lagi ke file regresi.saf. Oke, udah kembali teman-teman. Di sini teman-teman boleh klik analyze, habis itu regression, habis itu linear. Nah, di sini teman-teman boleh reset dulu, habis itu boleh masukkan kembali seperti tadi. Harga saham dependen, independen, ROE independen, DER independen. Nah, karena ini non grafik, di sini kita pilihnya yang save. Nah, ini kan banyak. Di sini kita perlu menceklis yang unstandardized di kolom residual. Ingat ya teman-teman, di kolom residual karena di sini unstandardized ada 2. Di sini sama di predicted value. Kita pilih yang di residual, yang kanan. Kita checklist. Habis itu kita klik continue.
habis continue, kita boleh klik OK. Nah, output-nya akan keluar, tapi kita boleh balik ke inputnya. Nah, di sini akan bertambah variabelnya, yaitu variabel res_1. Nah, belum sampai situ, teman-teman. Jadi kita perlu lagi nih melakukan tahap-tahap. Kita bisa klik analyze lagi, habis itu pilih yang kita kita pilih yang non parametric test. Non parametric test mana? Oh, ini dia. Habis itu kita pilih yang legacy dialog dan kita pilih yang one simple key as. Oke, ini cukup banyak yang dipilih, jadi teman-teman perlu ingat ya, non parametric test, legacy, one sample key as. Klik. Habis itu kita pindahkan unstandardized res ini ke kanan. Jangan lupa juga kita checklist normal karena ini sudah default, jadi kita nggak perlu checklist. Dan kita klik OK. Nah, outputnya akan keluar nih teman-teman. Nih, tabel yang ini. Oke, untuk kriterianya seperti ini teman-teman. Jika asim seek-to-tell lebih besar sama dengan dari alfa, berarti data residualnya itu berdistribusi normal. Namun jika asim seek-to-tell-nya itu lebih kecil dari alfa, berarti data residualnya ini tidak berdistribusi secara normal. Nah, kita bisa lihat asim seek-to-tell-nya itu di baris paling bawah. Nah, di sini teman-teman. Karena hasilnya ini adalah 0,200, yang mana ini adalah lebih besar dari alfa 0,05, berarti kesimpulannya adalah data residual berdistribusi normal. Oke, untuk uji normality sama uji outlier sampai sini ya teman-teman. Untuk pelajaran korelasi akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, thank you semua.